Tanggung Jawab dan Taubat, karya Imam Al-Ghazali, dalam kitab Tahzib Mukasyafah Al-Qulub. Ketahuilah bahwa amanah atau tanggung jawab berasal dari akar kata iman atau keyakinan, karena dengan tanggung jawab tidak ada lagi kekhawatiran bahwa hak tidak diberikan. Lawan katanya adalah khianah atau khianat yang bermakna kurang. Karena jika engkau mengkhianati seseorang, berarti engkau telah mengurangi sesuatu darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tipu daya, penipuan dan pengkhianatan balasannya adalah neraka. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Tabrani. Seorang Arab Badawi memuji sebuah bangsa yang menjaga amanah dan tidak mengkhianati kepercayaan. Tidak menyakiti orang Islam dan tidak menunda-nunda kepercayaan. Mereka adalah umat terbaik. Saya katakan, kaum seperti mereka yang dipuji oleh Arab Badawi ini sudah jarang kita lihat di masa sekarang. Mereka telah punah. Mereka telah menjelma harimau yang berpakaian. Seperti kata syair, kepada siapa manusia percaya, kemana lagi orang baik akan mencari teman setia? Manusia telah menjadi harimau, berbalut pakaian mempesona, hanya sebagian kecil yang tersisa. Konon, tanggung jawab suatu saat akan dicabut dari muka bumi dan manusia akan merasakan akibatnya. Hingga tak seorang pun di antara mereka yang bertanggung jawab, dan orang yang amanah menjadi langka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh, Allah merasa lebih bahagia karena taubat seorang hamba yang beriman dibandingkan dengan seseorang yang tiba di sebuah kawasan yang rusak dengan hewan tumpangannya. Ia membawa bekal makanan dan minuman, lalu beristirahat, menyandarkan kepalanya dan tertidur. Ketika ia terbangun hewan tumpangannya telah tiada. Ia berusaha mencarinya, hingga merasakan lapar dan dahaga yang sangat. Katanya, aku akan kembali ke tempat tadi dan aku akan tidur hingga mati. Kemudian ia menyandarkan kepalanya dan tidur untuk mati. Tapi ia terbangun dan menemukan hewan tumpangannya di sampingnya, beserta bekal dan minumannya. Sungguh, Allah lebih bahagia sebab taubat dari seorang hamba yang beriman dibanding kebahagiaan petualang ini. Hadis sahih diceritakan oleh Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah merentangkan tangannya atau memberikan ampunan di malam hari agar para pendosa di siang hari bertaubat. Dan merentangkan tangannya di siang hari agar para pendosa di malam hari bertaubat. Hingga kiamat tiba. Hadis sahih diceritakan oleh Muslim. Sebagian ulama dan orang-orang soleh berkata, sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan dosa dan dia masuk surga. Ia ditanya, kenapa itu bisa terjadi? Katanya, karena hamba itu menghabiskan waktunya untuk bertaubat, hingga ia pun dimasukkan ke surga. Menurut Sa'ad bin Musayyab, ayat Quran Surat Al-Isra ayat 25. Maka sesungguhnya Dia, Allah, adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, turun karena seseorang yang melakukan dosa, lalu bertaubat, kemudian melakukan dosa lagi dan bertaubat. Menurut Fudail, seakan-akan Allah berkata, berilah kabar gembira kepada orang yang berbuat dosa bahwa jika mereka bertaubat, maka taubat mereka akan diterima. Dan katakan kepada mereka yang jujur bahwa jika keadilanku tidak ditegakkan, maka aku akan menghukum mereka. Abdullah bin Umar berkata, barang siapa yang dosanya disebut kemudian ia merasa sakit dan hatinya malu, maka itu akan dihapus dalam catatan amalnya. Ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang dosa yang ia perbuat. Apakah masih ada taubat? Ibnu Mas'ud berpaling dari orang itu. Kemudian ia menoleh dan melihat air mata mengalir dari orang itu. Ibnu Mas'ud berkata, surga memiliki 8 pintu. Semuanya ditutup dan dibuka, kecuali pintu taubat. Di sana ada malaikat penjaga yang diserahi tugas menjaga. Pintu itu tidak pernah ditutup. Maka bertaubatlah dan janganlah berputus asa. Di kalangan Bani Israel hidup seorang pemuda yang menyembah Tuhan selama 20 tahun dan berbuat maksiat selama 20 tahun. Suatu ketika ia melihat dirinya di cermin dan melihat jenggotnya mulai beruban. Hal itu membuatnya bersedih. Katanya,
Tuhanku, aku telah menyembahmu selama 20 tahun dan berbuat maksiat kepadamu selama 20 tahun juga. Apakah jika aku kembali kepadamu, engkau akan menerimaku?" Tiba-tiba ia mendengar suara tanpa wujud. "Engkau telah mencintaiku, maka aku mencintaimu. Engkau meninggalkanku, maka aku meninggalkanmu. Engkau berbuat jahat kepadaku, dan aku masih menunggu. Jika engkau kembali beribadah kepadaku, maka aku akan menerimamu." Ketahuilah bahwa taubat sama-sama merupakan fardu ain untuk semua dosa besar dan kecil. Dosa-dosa kecil yang terus-menerus akan menjadi dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan atau berbuat zalim kepada dirinya." Quran Surat Ali Imran ayat 135. Yang dimaksud dengan taubat nasuha adalah ketika seseorang melakukan taubat zahir dan batin, menyesal dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Seorang yang melakukan taubat zahir saja ibarat tempat sampah yang dihias. Orang-orang yang melihatnya akan kagum dan takjub. Tapi ketika hiasannya dibuka mereka akan mencampakkannya. Begitu juga manusia yang melihat ahli ibadah zahiriyah saja. Ketika tirainya dibuka nanti di hari kiamat, ketika sudah tidak ada lagi penghalang, malaikat-malaikat akan mencampakkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, tetapi melihat hati kalian." Hadis sahih diceritakan oleh Imam Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, banyak dari orang yang merasa melakukan taubat, di hari kiamat datang sebagai orang yang masih belum bertaubat. Karena ia tidak memasuki pintu taubat dengan perasaan menyesal dan tidak bertekad tidak mengulanginya. Mengembalikan hak para yang berhak jika mungkin, atau menggantinya jika mungkin. Jika tidak, ia seharusnya memperbanyak istighfar untuknya dan mereka yang dizalimi. Dengan harapan Allah akan memberikan rahmat kepadanya dan kepada mereka. Melupakan dosa adalah musibah terburuk. Seorang yang berpikir jernih seharusnya melakukan introspeksi dan tidak melupakan dosa yang dilakukannya. Seperti dikatakan sebuah syair, "Wahai pendosa, yang menghitung dosa-dosa, jangan engkau lupakan dosa yang lalu. Bertaubatlah kepada Tuhan sebelum engkau mati. Sesalilah, akuilah, wahai orang yang berdosa." Konon, di masa Nabi Musa alaihi salam, ada seorang lelaki yang tidak konsisten bertaubat. Setiap kali ia bertaubat, ia merusaknya kembali. Hal itu berlangsung selama 20 tahun. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa, "Katakanlah kepada hambaku si Fulan, aku marah kepadanya." Musa kemudian mengirim surat kepada lelaki tersebut. Lelaki itu sangat sedih dan pergi ke padang Sahara. Katanya, "Ya Tuhanku, apakah rahmatmu telah tiada? Ataukah kemaksiatanku merugikanmu? Apakah simpanan ampunanmu telah sirna? Ataukah engkau menjadi pelit pada hambamu? Dosa apa yang besarnya melebihi kebesaran ampunanmu? Kedermawan adalah sifatmu, keras kepala adalah sifatku. Apakah sifatku telah mengalahkan sifatmu? Jika engkau telah menabiri hamba-hambamu dari rahmatmu, lalu kepada siapa lagi mereka meminta? Jika engkau mengusir mereka, kepada siapa mereka akan mengungsi? Tuhanku, jika rahmatmu telah tiada dan aku harus disiksa, maka biarlah aku yang menanggung semua dosa hamba-hambamu. Aku akan mengorbankan diriku untuk mereka." Maka Allah berkata kepada Musa, "Hai Musa, pergilah dan katakanlah kepadanya, walau dosamu seluas bumi aku akan mengampuninya. Asal kamu mengenalku dengan kekuasaan, ampunan dan rahmatku yang sempurna." Zun Nun al-Misri rahimahullah berkata, "Sempurna. Allah memiliki para hamba yang menanam pohon-pohon dosa, memancangkannya di relung hati, tapi mereka kemudian menyirami dengan taubat. Maka buahnya adalah penyesalan dan kesedihan. Mereka gila, tanpa harus menjadi gila. Mereka menjadi bodoh, tanpa bisa bicara dan berkata. Mereka adalah para cendekia yang mengenal Tuhan dan Rasul-Nya. Mereka meminum dari cawan kesucian dan mendapatkan amunisi kesabaran menghadapi segala cobaan dan hati mereka bersemedi di langit tertinggi. Pikiran-pikiran mereka mengangkasa.
Mereka dipayungi oleh lembayung penyesalan, membaca kitab-kitab dosa, membuat tubuh-tubuh mereka gelisah dan memunculkan kezuhudan dan sikap wara. Mereka telah melewati masa-masa tanpa kesenangan duniawi, melalui masa keras beribadah, dan mencapai puncak keselamatan. Tali temali kebahagiaan. Ruh-ruh mereka bergembira ria di taman-taman kenikmatan, mengarungi lautan keselamatan, melintasi jurang-jurang kegelisahan, melewati jembatan nafsu, menaklukkan kefanaan dunia, melepas dahaga dengan siraman hikmah dan menaiki perahu kecerdasan. Mereka mengarungi lautan keselamatan dengan angin kebahagiaan hingga tiba di taman-taman peristirahatan, rumah keagungan.